Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan. Kita berjumpa kembali dalam acara Lentera Malam. Doa, renungan dan pujian dari Jemaat Rantepao. Mari Bapak Ibu kita siapkan hati kita untuk menerima firman Tuhan. Selamat beribadah. Shalom saudara-saudara di dalam Yesus Kristus. Kiranya damai sejahtera Allah senantiasa menyertai kita semua. Senang sekali pada malam ini kita boleh berjumpa dalam Lentera Malam pada saat ini. Firman Tuhan yang akan kita baca bersama-sama pada saat ini, saya telah memilih dari surat Rasul Paulus kepada Filemon. Pasal 1 ayatnya yang keempat sampai ayatnya yang ke-7. Namun sebelumnya kita membaca, mari kita meminta kekuatan di dalam doa. Kita berdoa. Terpujilah nama-Mu ya Allah, sumber kekuatan kami, sumber semangat kami, yang masih memungkinkan kami pada saat ini untuk mau mendengar, membaca sebagian kecil daripada firman-Mu. Kami yakin dan percaya bahwa Tuhan senantiasa hadir di tengah-tengah kami. Kuatkan hamba-Mu yang akan memberitakan firman-Mu. Kuatkan anak-anak-Mu yang akan mendengarkannya. Sehingga firman-Mu pada saat ini menjadi sebuah mutiara dalam kehidupan kami. Untuk kami jadikan sebagai pegangan dalam menjalani hidup ini. Berfirmanlah ya Allah. Karena sungguh kami anak-anak-Mu telah siap mendengarkan Engkau. Di dalam Kristus kami datang kepada Bapa di sorga. Haleluya. Amin. Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan, saudara-saudara, dimanapun saudara-saudara berada pada saat ini. Filemon pasal 1 ayatnya yang keempat sampai yang ke-7
Demikian berita yang datang kepada kita. Aku mengucap syukur kepada Allahku setiap kali aku mengingat Engkau dalam doaku. Karena aku mendengar tentang kasih-Mu kepada semua orang kudus dan tentang iman-Mu kepada Tuhan Yesus. Dan aku berdoa agar persekutuan-Mu di dalam iman turut mengerjakan pengetahuan akan yang baik di antara kita untuk Kristus. Dari kasih-Mu sudah kuperoleh kegembiraan besar dan kekuatan. Sebab hati orang-orang kudus telah Kau hiburkan, saudaraku. Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan. Dari pembacaan kita pada saat ini, saya mengangkat sebuah tema, berpikir ke arah rasa syukur. Berpikir ke arah rasa syukur. Saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan. Rasa syukur dan bergembira tentu merupakan harapan kita bersama-sama dalam hidup ini. Kita semuanya ingin mendapatkan kebahagiaan itu. Kita mau supaya hari-hari kita dipenuhi oleh suasana yang nyaman, suasana yang damai, bahkan senantiasa bergembira. Namun faktanya berbeda. Tidak semua orang bisa merasakan rasa syukur itu. Karena rasa syukur ini, saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, merupakan sebuah hadiah khusus dari Tuhan bagi orang-orang yang dipercayai. Seandainya saja bahwa rasa syukur ini dapat dibeli dengan uang, tentu semua orang kaya selalu bergembira, selalu bersyukur. Tapi sangat disayangkan bahwa rasa syukur ini, Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan, tidak dapat dibeli. Juga tidak dapat ditentukan oleh jabatan seseorang. Ketika dia sudah menjadi presiden, menjadi gubernur, menjadi bupati, apakah itu bisa menjamin pada diri mereka bahwa mereka akan senantiasa bergembira? Tidak, saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan. Sangat terbukti dalam perjalanan sejarah kehidupan kita bersama-sama bahwa ada banyak orang-orang kaya, banyak pejabat yang berakhir dengan sebuah kesedihan yang amat dalam. Dan tentu saya sangat berharap pada saat ini kita semua tidak akan pernah mengalami hal-hal seperti itu. Lantas saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, apakah yang menjadi rahasia Rasul Paulus sehingga sekalipun dia berada dalam kondisi di penjara, dia masih mengalami rasa syukur dan bergembira? Apa yang menyebabkan Rasul Paulus bisa memiliki pemikiran seperti itu? Saudara yang kekasih di dalam Yesus Kristus, di saat saya membaca surat Rasul Paulus ini yang ditujukan kepada Filemon, sejujurnya saya sangat terharu dan ingin meneteskan air mata. Paulus yang sudah tua bahkan sedang dipenjarakan karena pemberitaan Injil, masih memiliki kepedulian dan perhatian yang tinggi terhadap saudara-saudara di luar penjara. Dia terus menggunakan pendengarannya untuk mencari tahu bagaimana perkembangan saudara-saudara di luar sana.
Secara khusus perhatiannya kepada Filemon, juga kepada anak angkatnya yang dijadikan anaknya itu Onesimus. Pada ayat 4 dan 5 dari pembacaan kita, Paulus mengatakan seperti ini. Aku mengucap syukur kepada Allahku setiap kali aku mengingat engkau dalam doaku. Karena aku mendengar tentang kasih-Mu kepada semua orang kudus dan tentang iman-Mu kepada Tuhan Yesus. Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan, saya menggarisbawahi ingatan Rasul Paulus atau pikiran Paulus ini. Paulus dalam mengingat Filemon dalam suratnya, yang pertama diperhatikan adalah kasih yang dilakukan oleh Filemon baik kepada dirinya sendiri maupun kepada orang yang percaya kepada Yesus Kristus. Ini ingatan yang luar biasa. Pada umumnya orang ketika dalam suasana kesulitan, ingatan-ingatannya adalah soal penderitaan. Tetapi Paulus di sini, Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan, dia memperhatikan bagaimana kasih Filemon itu. Pikiran Paulus ini sangat luar biasa. Tentu hal ini terjadi karena Paulus telah memiliki pikiran dan perasaan yang terdapat di dalam Kristus. Dalam Filipi 2 ayat 5 dikatakan di sana. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Pertama Korintus 2 ayat 16 dikatakan juga di sana. Sebab siapakah yang mengetahui pikiran Tuhan sehingga ia dapat menasihati dia? Tetapi kami memiliki pikiran Kristus. Inilah pikiran Kristus yang luar biasa yang juga telah dimiliki oleh Paulus. Paulus fokus memperhatikan bagaimana pertumbuhan dari orang-orang yang telah diajarnya. Dan inilah rahasia Rasul Paulus yang menyebabkan pikiran Rasul Paulus tetap cemerlang. Dapat mendidik dan menasihati Onesimus dan Filemon. Sehingga mereka juga memiliki pikiran dan perasaan yang terdapat juga pada Kristus. Dari pikiran dan ingatan serta pendengaran yang baik itulah Paulus mendapatkan kegembiraan yang besar dan kekuatan. Berbeda dengan pemikiran yang mengenal Allah namun tidak bersyukur. Dalam Roma 1 ayat 21 dikatakan di sana. Sebab sekalipun mereka mengenal Allah, mereka tidak memuliakan Dia sebagai Allah atau mengucap syukur kepadanya. Sebaliknya pikiran mereka menjadi sia-sia dan hati mereka yang bodoh menjadi gelap. Jadi tidak menjamin saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan. Ketika orang sudah membaca tentang firman Tuhan. Ketika orang sudah mengenal Tuhan dari firman. Tidak bisa menjadi jaminan bahwa dia sudah berpikir tentang firman itu. Tetapi setiap orang yang telah membaca dan mendengarkan firman Tuhan dan melakukan firman itu. Maka kekuatan, kegembiraan dan rasa syukur itu pasti mengalir pada diri mereka. Saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan. Pikiran yang benar adalah pikiran yang dibaharui di dalam Yesus Kristus. Pikiran yang dibaharui memiliki daftar kebaikan Allah dan daftar kebaikan sesamanya. Pikiran yang dibaharui itu bukan keadaan ekonomi yang mapan yang menentukan rasa syukurnya, bukan. Bukan pula pengetahuan kita yang menentukannya, bukan.
Namun pemikiran yang bersyukur itu selalu nyata bagi mereka yang seutuhnya mempercayakan dirinya kepada Tuhan. Dia senantiasa menyadari kehadiran Tuhan dalam kehidupannya. Sehingga dia tidak perlu khawatir dan gelisah menghadapi kehidupan ini. Tetapi dia senantiasa bergembira karena Tuhan senantiasa menyertai dan memberkati dirinya. Fokus kepada pikiran Kristus memampukan kita untuk melihat keajaiban Tuhan. Dalam hidup yang kita alami, pikiran Kristus sudah disampaikan melalui Alkitab. Marilah kita tidak berhenti untuk melakukan apa yang Kristus sudah sampaikan kepada kita. Lakukanlah firman itu. Percayalah bahwa firman ini juga yang akan menguatkan saudara-saudara sekalian. Oleh karena itu, Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan, saya senantiasa mengharapkan kepada kita semua, berhentilah untuk mengeluh. Berhentilah berpesta dalam kesedihan. Berhentilah untuk meratapi keadaan yang terjadi pada saat ini. Tetapi marilah kita fokus kepada firman Tuhan. Mempercayakan seutuhnya hidup ini kepada Tuhan. Bahwa Tuhan akan senantiasa menjaga diri kita. Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan. Berdasarkan penelitian beberapa dokter di Amerika. Menghitung berkat yang kita terima dapat meningkatkan kesehatan jasmani kita. Jadi kalau saudara-saudara ingin sehat, kuat, belajarlah, hitunglah berkat-berkat Tuhan itu. Berkat Tuhan itu terlalu dekat dengan diri kita. Sekali nafas saja, kita bernapas itu sudah berkat Tuhan. Kalau tangan kita masih bergerak itu berkat Tuhan. Kalau kaki kita masih kuat itu berkat Tuhan. Syukurilah semuanya itu. Dan menurut Dr. Martin Seligman, kalau kita mau meningkatkan kesehatan emosional kita dengan baik, maka sekali lagi buatlah daftar-daftar kebaikan itu dan syukurilah di hadapan Tuhan. Syukurilah kebaikan-kebaikan kecil yang dilakukan oleh sesama kita. Berterima kasihlah kepada mereka. Membuat daftar kebaikan Tuhan, saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, sungguh begitu banyak. Puncak daripada daftar kebaikan Tuhan yaitu keselamatan kita di dalam Yesus Kristus. Percayalah bahwa pikiran yang terdapat di dalam Yesus Kristus pasti mendatangkan kegembiraan dan kekuatan kepada kita semua. Sambutlah pikiran Kristus dan nyatakanlah dalam setiap nafasmu. Sehingga kita dimampukan untuk mengucap syukur dalam segala hal. Terpujilah Kristus. Haleluya. Amin. Besarlah kasih Bapakku, selalu melingkupiku. Di mana-mana diriku diasuhnya. Betapa kasihnya besar, tak usah hatiku gentar. Ku berbahagia benar, diasuhnya.
Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, mari kita satu dalam doa. Sungguh Bapa, kami sangat terharu melihat hamba-Mu, anak-Mu, Rasul Paulus, yang walaupun dalam keadaan dirinya di penjara, tetapi hati dan pikirannya, semangatnya terus bergembira karena memperhatikan keselamatannya di dalam Yesus Kristus. Memperhatikan anak-anak-Mu, Filemon dan Onesimus. Sesungguhnya kami pun sebagai anak-anak-Mu pada masa kini, inilah yang Engkau harapkan pun kepada diri kami masing-masing. Engkau pun senantiasa Bapa, kami yakini di dalam Yesus Kristus bahwa anak-anak-Mu akan senantiasa mengucap syukur. Ampunilah segala dosa kami ya Tuhan. Jikalau kami dibutakan oleh perkara dunia ini, sehingga kami banyak kecewa, bahkan putus asa menjalani hidup ini. Tolong kami ya Tuhan. Kiranya Roh-Mu dengan kekuatan Roh-Mu yang kudus memampukan kami untuk melihat kebaikan-kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Memampukan kami untuk melihat kebaikan-kebaikan sesama kami. Sehingga kami boleh berbahagia. Kami boleh bersyukur menjalani hidup ini. Ya Bapa di dalam surga, berkatilah tim Lentera Malam, biarlah mereka terus-menerus bergembira, bersemangat dalam memberikan dan membuat pelayanan-pelayanan dalam video yang kami lakukan pada saat ini. Inilah harapan kami ya Tuhan. Lanjutkanlah semangat-Mu kepada kami semua. Lanjutkanlah sukacita-Mu kepada kami semua. Karena sungguh kami datang berharap kepada-Mu. Di dalam Kristus adalah Tuhan Sang Penyelamat hidup kami. Haleluya. Amin. Demikianlah firman Tuhan yang telah kita nikmati bersama. Kiranya firman yang telah kita dengarkan dapat menjadi kekuatan bagi kita semua. Sampai jumpa di Lentera Malam berikutnya. Tetap semangat, jaga kesehatan. Tuhan Yesus memberkati.